Tidak semua pengguna Suzuki S-Team tahu tentang hal ini. Nah, di sini tuh ada selenite dan juga ada vakum, dan ada dua selang vakum ya, udara. Nah, di sini ada kabel dua dan colokan soket yang masuk ke sini, plus min. Satu kabel plusnya ini terputus, tidak nyambung ya. Jadi kita akan cari tahu ini fungsinya untuk apa sih selenite switch sama vakum ini. Ternyata ini fungsinya pertama ada hubungannya dengan headlamp lampu utama dan juga hubungannya dengan fan kipas radiator. Supaya teman-teman bisa paham, saya akan gunakan tespen DC. Teman-teman perhatikan ya, ini kabel yang terputus satu, saya akan gunakan tespen DC. Jadi ini kita akan menunggu sampai fan kipas radiatornya itu hidup secara otomatis. Begitu suhu kerja mesin sekitar 90 derajat, ini nanti lampu tespen harusnya menyala selama ini masih terhubung ya kelistrikannya. Jadi tujuannya apa sih? Begitu fan kipas hidup, vakum ini akan bekerja. Jadi RPM yang ada di mesin ini tidak akan ngedrop. Perhatikan teman-teman sampai fan kipasnya hidup. Nah, ini sekarang sudah menyala lampu tespennya. Dan sekarang kondisi mesin drop RPM. Ya, karena ini kabel satu kan tidak saya hubungkan ke switch-nya. Ke selenite sini maksudnya. Nah, dan vakum tidak bekerja. Perhatikan, nanti kalau sampai fan kipasnya mati, ini langsung mati lampu tespennya. Artinya kabel yang terputus ini harusnya disambungkan lagi ke selenite switch-nya supaya waktu RPM maksudnya waktu fan kipas hidup RPM nggak drop. Dan fungsi kedua itu untuk headlamp lampu. Ntar kita akan lihat ya waktu lampu di on. Nah, ini sekarang sudah mati. Sekarang untuk lampu kita cek. Fungsi kedua untuk headlamp. Jadi diputar lampu utama. Kalau vakum itu tidak bekerja atau selenite switch-nya tidak bekerja, RPM pasti drop. Nah, ini ya kan lampu sekarang saya on. Perhatikan, nah RPM langsung drop kan. Kalau coba bayangkan kita jalan malam hari pasang AC, fan kipas hidup, lampu utama hidup, itu pasti RPM dari 800 itu langsung down, turun. Bisa turun ke 600, jadi mesinnya getar. Nah, sekarang perhatikan waktu saya hubungkan ya teman-teman ke sini, ini pasti gerakan vakumnya. Ini kondisi lampu utama saya hidupkan teman-teman, perhatikan ya, ini naik RPM. Atau dia tidak drop maksudnya, paling nggak bertahan ya di 800 lah. Jadi mesin nggak getar. Jadi selama lampu utamanya hidup headlamp, ini vakum akan terus bekerja. Artinya RPM-nya tidak boleh drop. Begitu fan kipas hidup dia tetap bertahan begitu terus sekalipun lampu utama sudah kita matikan. Sekarang kita cek ya. Begini kondisi saat dimana fan kipas itu hidup dengan kondisi lampu utamanya sudah off atau kita jalan di siang hari. Kita cek langsung saat fan kipas nyala. Sekarang kita perhatikan pada saat fan kipas hidup maka vakum ini akan bekerja. Ini saya jumper dulu ya karena kabelnya terputus. Jadi selama fan kipas hidup, vakum ini akan bekerja. RPM tidak akan drop, mesin tidak akan bergetar. Nanti begitu fan kipasnya off atau otomatis fan mati, langsung vakum ini akan kembali dan RPM mesin akan kembali. Dia tetap akan turun di 800 atau kurang dari 800 sedikit. Artinya mesin tetap stabil walaupun kita nyalakan lampu, nyalakan fan kipas hidup, dia tetap akan stabil. Kemudian teman-teman boleh setel di sini ya kalau dia terlalu kecil RPM-nya. Kemudian untuk setelannya di sini RPM nih teman-teman boleh nyalakan headlamp lampu utama. Kalau fan kipasnya belum nyala tuh, ini tinggal di setel aja, diputar ke kanan searah jarum jam itu RPM naik. Kalau kita putar ke kiri arah sebaliknya berlawanan arah jarum jam berarti RPM turun. Tinggal sesuaikan di sini saja. Perhatikan selangnya ya, dari sini dari intake manifold nih ya kan masuk ke selenite switch, satu lagi dari selenite ini masuk ke vakum. Selama dua alat ini masih normal dan setrumnya masuk, teman-teman sebaiknya difungsikan lagi. Ini kan tugas saya sekarang mau menyambung kabel yang terputus ini biar normal lagi. Oke, begitu aja ya teman-teman, kita sedikit saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan setelah menonton video ini teman-teman yang punya Suzuki S-Team, mau itu 1300, 1600 atau Amenity, coba aja teman-teman cek. Hindari RPM ngedrop, apalagi mobil power steering ya kan, kalau kita putar mentok kadang-kadang RPM suka drop.
cek aja teman-teman. Ini tugas saya sekarang mau nyambung kabel yang terputus itu, mungkin akan saya solder ya. Oke teman-teman, seperti itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam otomotif teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, bye.